Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sugiyarti Kuncoro dengan NIM 4112001066 dari kelas Akuntansi Manajerial 3C Pagi. Saat ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai tugas 7 mata kuliah perpajakan 2. Yang pertama, diketahui Ibu Ani merupakan pemilik toko emas yang telah dikukuhkan oleh PKP. Pada Januari 2019 terjadi transaksi penjualan emas perhiasan sebesar 150 juta rupiah, berikut biaya pembuatannya sebesar 35 juta rupiah dan penjualan emas batangan senilai 60 juta rupiah. Nah, kita diminta untuk menghitung PPN atas transaksi tersebut dan menjelaskan mekanisme pemungutannya. Nah, terlebih dahulu kita menghitung PPN yang dipungut dari pembeli atau disebut juga dengan PPN keluaran atas penjualan emas perhiasan. Nah, caranya adalah 2% dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya itu adalah senilai 150 juta rupiah. Nah, 2% dari 150 juta rupiah adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, jadi PPN yang dipungut atas penjualan emas perhiasan adalah sebesar 3 juta rupiah. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa Ibu Ani menjual emas batangan senilai 60 juta rupiah. Nah, untuk transaksi atas penjualan emas batangan sendiri itu tidak dikenakan PPN, melainkan dikenakan PPh pasal 22. Nah, kemudian untuk mekanisme pemungutannya, yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu PPN terutang yang disetorkan ke negara. Nah, untuk mekanisme penghitungannya adalah diatur dalam PMK nomor 79 PMK 03 2010 dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak keluaran yakni sebesar 2% dari harga jual. Nah, yang kedua adalah menyetorkan PPN senilai 3 juta rupiah paling lama tanggal 28 Februari 2019. Nah, yang terakhir adalah Ibu Ani harus melaporkan penyetoran PPN dalam bentuk SPT PPN untuk masa pajak Januari paling lama tanggal 28 Februari 2019. Nah, kita masuk ke soal 1.2. Nah, diketahui pada Juni 2019 PT ABC membangun musola di kantor karyawan yang dikerjakan oleh karyawan harian dengan luas bangunan tidak termasuk tanah seluas 300 meter persegi dengan biaya sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian PT ABC juga membangun villa di kawasan Puncak dengan luas 375 meter persegi dengan biaya sebesar 750 juta rupiah yang tidak diserahkan kepada kontraktor. Nah, semua bangunan tersebut selesai dan digunakan pada awal Januari 2019. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dan kapan PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut harus dilunasi dan kapan paling lambat dilaporkan ke KPP. Pembahasan yang pertama adalah musola. Nah, berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. SE 16 PJ 51 tahun 1995 tentang PPN ditanggung pemerintah atas pembangunan tempat-tempat ibadah yang semata-mata untuk keperluan ibadah. Nah, apabila tempat-tempat ibadah tersebut dibangun sendiri dan tidak menggunakan jasa kontraktor, maka atas pembangunan sendiri tersebut tidak terutang PPN atau pajak pertambahan nilai karena pembangunan sendiri yang dikenakan pajak pertambahan nilai hanya terbatas pada pembangunan sendiri untuk tujuan tempat tinggal atau tempat usaha. Nah, untuk musola sendiri itu dibangun bukan untuk sebagai tempat tinggal atau tempat usaha, jadi tidak dikenakan PPN. Nah, untuk villa sendiri itu dikenakan PPN. Nah, untuk menghitungnya itu berdasarkan PMK No. 163 tahun 2012. Cara menghitungnya adalah PPN dikalikan dengan DPP. Pertama kita harus menghitungnya DPP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung DPP yaitu adalah 20% dikalikan dengan jumlah biayanya, yaitu sebesar 750 juta. Dapatlah dia DPP-nya sebesar 150 juta rupiah. Kemudian dikalikan dengan tarif PPN 10%, dapatlah dia 15 juta rupiah. Nah, untuk PPN pembangunan kawasan villa di Puncak ini adalah sebesar 15 juta rupiah.
Kemudian ditanya kapan PPN atas kegiatan membangun sendiri harus dilunasi dan kapan paling lambat dilaporkan ke KPP. Nah, untuk PPN KMS harus dilunasi setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Nah, untuk sedangkan pelaporannya PPN KMS harus dilaporkan ke KPP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Kemudian untuk kita memasuki soal nomor 2. Nah, diketahui bahwa PT Dewi Angkasa Tour and Travel bergerak di bidang usaha biro pariwisata. Nah, PT ini berkedudukan di Jalan Raya Sudirman nomor 1 Jakarta 14420. Nah, PT ini juga terdaftar sebagai wajib pajak dengan NPWP 023451005432.000 dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pada Oktober 2016, PT Dewi Angkasa Tour and Travel akan menghitung dan melaporkan PPN dalam transaksi. Ada 3 transaksi. Yang pertama, pada tanggal 5 Oktober 2018, PT Dewi Angkasa Tour and Travel memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Araya yang beralamat di Jalan Marga Asih, Bandung dengan NPWP 0234445600 dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta rupiah dan nilai paket wisata tersebut sudah termasuk tiket pesawat dalam negeri senilai 200 juta rupiah dan seluruh biaya langsung dilunasi. Nah, transaksi yang kedua itu pada tanggal 9 Oktober 2018 memberikan pelayanan paket wisata dengan jumlah tagihan sebesar 400 juta rupiah kepada PT Jaya Selalu dengan NPWP 010014083241.000 dan langsung dilunasi juga. Nah, untuk transaksi yang ketiga, membeli komputer dan printer untuk keperluan operasional usaha kepada PT Wijaya dengan NPWP 01131197441000 sebesar 65 juta rupiah. Dan atas pembelian ini diterima faktur pajak tertanggal 20 Oktober 2018 dengan kode dan nomor seri 010015000056. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung PPN kurang bayar dari PT Dewi Angkasa Tour and Travel. Yang pertama kita menghitung transaksi PPN dari transaksi tanggal 5 Oktober terlebih dahulu. Nah, transaksi 5 Oktober 2018 ini termasuk pajak keluaran karena dia memberikan pelayanan paket wisata, dia menjual. Nah, untuk menghitungnya sendiri adalah PPN sama dengan tarif dikalikan dengan DPP. Tarif PPN sendiri adalah sebesar 10%. Untuk menghitung DPP-nya sendiri adalah sebesar 10% dikalikan dengan harga paket. Nah, karena tadi di soal dijelaskan bahwa nilai paketnya itu sudah termasuk tiket pesawat dalam negeri, jadi harus kita kurangkan terlebih dahulu dengan tiket pesawat tersebut. Jadi untuk mencari DPP-nya itu 10% dikalikan harga total nilai paket dikurang dengan harga tiket pesawat tersebut, dapatlah hasilnya DPP-nya sebesar 20 juta rupiah. Kemudian untuk mencari PPN-nya, DPP tersebut dikalikan dengan tarif 10%, dapatlah untuk PPN transaksi 5 Oktober 2018 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian transaksi yang kedua yaitu transaksi pada 9 Oktober 2018 memberikan pelayanan paket wisata kepada PT Jaya Selalu. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya, ini merupakan pajak keluaran. Nah, untuk menghitung PPN-nya sendiri sama seperti sebelumnya yaitu tarif dikalikan dengan DPP. Nah, untuk DPP-nya sendiri karena di soal tidak dijelaskan bahwa nilai paket itu sudah termasuk dengan tiket wisata atau tidak, jadi kita langsung dikalikan saja dengan 10% dikali harga nilai
paket wisata, dapatlah DPP-nya sebesar 40%. Sedangkan untuk PPN-nya sendiri itu adalah 10% dari 40 juta, dapatlah dia 4 juta rupiah. Kemudian transaksi yang ketiga yaitu transaksi 20 Oktober 2018 membeli komputer dan printer untuk keperluan operasional usaha kepada PT Wijaya. Nah, ini merupakan pajak masukan karena PT Dewi Angkasa Tour Travel ini membeli komputer. Nah, untuk menghitung pajak masukannya itu adalah tarif dikalikan dengan harga pembelian. Jadi tarifnya itu 10%. Harga pembeliannya itu adalah 65 juta. Jadi 10% dari 65 juta adalah 6.500.000. Jadi PPN untuk transaksi 20 Oktober 2018 ini adalah sebesar 6.500.000 rupiah. Nah, dikarenakan pajak masukan lebih tinggi daripada pajak keluaran, nah maka ini bukan pajak kurang bayar, melainkan pajak lebih bayar karena pajak masukannya ini lebih besar daripada pajak keluaran. Nah, untuk menghitungnya sendiri yaitu pajak masukan sebesar 6.500.000 rupiah dikurangi dengan total pajak keluaran itu dari pajak keluaran pada tanggal 5 Oktober dan pajak keluaran tanggal 9 Oktober senilai 6 juta rupiah. Nah, untuk PPN lebih bayarnya sendiri adalah senilai 500.000 rupiah. Kemudian kita memasuki soal nomor 3, yaitu diketahui pada Oktober 2018, dealer mobil roda dunia melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas kepada pelanggannya. Nah, untuk transaksinya ini juga dijelaskan. Pada 2 Oktober menjual 4 unit kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2014 senilai 7 juta rupiah yang masing-masing diberikan kepada TN Jerry dan Ibu Fitrana. Nah, kemudian transaksi pada tanggal 10 Oktober menjual kendaraan roda 4 Toyota Avanza tahun 2014 sebanyak 2 unit senilai 100 juta rupiah kepada PT Amanda. Transaksi 12 Oktober membayar jasa servis kendaraan senilai 6 juta rupiah ke bengkel Oke Service. Transaksi 15 Oktober menjual kendaraan roda 4 sedan Honda Civic tahun 2013 sebanyak 1 unit senilai 80 juta rupiah kepada TN Tommy. Transaksi 20 Oktober membayar tagihan telepon kepada PT Telkom dari pemakaian bulan September senilai Rp750.000 sudah termasuk PPN. Pada tanggal 25 Oktober membayar jasa servis AC sebesar Rp500.000 kepada CV Buana. Nah, kemudian kita diminta untuk menjelaskan bagaimana mekanisme pemungutan PPN-nya. Nah, untuk mekanisme pelunasan PPN kendaraan bermotor diatur dalam PMK nomor 79 PMK 03 2010 dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yakni sebesar 90% dari pajak keluaran. Nah, penghitungan pelunasan PPN kendaraan bermotor bekas dengan pedoman pengkreditan pajak masukan sesuai dengan PMK nomor 79 PMK 03 2010 memiliki konsekuensi, yaitu berapapun PPN yang dibayarkan karena perolehan barang dan jasa terkait kegiatan usaha tidak diperhitungkan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan sendiri tidak lagi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, melainkan dengan menggunakan pengukutan yang ditentukan yakni sebesar 90% dari pajak keluaran. Nah, untuk penghitungannya sendiri yaitu transaksi pada 2 Oktober. Nah, kita menghitung PK-nya terlebih dahulu. Untuk menghitung PK-nya terlebih dahulu yaitu dengan cara tarif 10% dikalikan dengan harga jual. Nah, untuk harga jualnya di sini diketahui 4 unit kendaraan senilai 7 juta. Jadi 10% dikalikan dengan 4 dikali 7 juta, 28 juta, dapatlah hasilnya 2.800.000 rupiah. Nah, kemudian kita mencari PM. Mencari PM-nya itu dengan cara 90% dari PK. Nah, jadi 90% dikalikan dengan 2.800.000 rupiah, dapatlah hasilnya 2.520.000 rupiah. Nah, untuk PPN terhitungnya sendiri adalah PK dikurangkan dengan PM, dapatlah dia 220.000
Rp80.000. Nah, untuk transaksi 10 Oktober itu sama dengan cara penghitungannya sama dengan transaksi 2 Oktober. Kita mencari PK-nya terlebih dahulu, yaitu 10% kali 200.000, dapatlah dia 20 juta. Kemudian kita mencari PM, 90% dari 20 juta, dapatlah 18 juta rupiah. Kemudian untuk PPN terutangnya itu PK dikurang PM, dapat hasilnya 2 juta rupiah. Untuk transaksi 12 Oktober itu membayar jasa servis kendaraan itu tidak dikenakan PPN. Transaksi 15 Oktober itu sama dengan cara penghitungannya sama dengan transaksi pada 2 Oktober dan 10 Oktober. Yang pertama kita mencari PK, yaitu 10% dari 80 juta, dapatlah dia 8 juta. Kemudian kita mencari PM, 90% dari 8 juta, dapatlah dia 7.200.000. Dapatlah PP terutangnya Rp800.000. Nah, untuk transaksi pada tanggal 20 Oktober itu sudah dikenakan PPN. Kemudian pada tanggal 25 Oktober membayar jasa servis AC sebesar 500.000 kepada CV Buana, itu tidak dikenakan PPN karena jasa servis AC itu masuk ke dalam PPh pasal 23. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui PT SNS merupakan perusahaan ekspedisi dan Pak Burhan akan mengirimkan paket. Nah, paket Pak Burhan ini dikenakan harga sebesar Rp550.000. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung PPN yang harus dibayar oleh Pak Burhan. Caranya adalah dengan mengalihkan tarif dengan nilai yang ditagih. Nah, tarifnya itu untuk PPN sendiri 10% dikali, untuk menghitung nilai tagihnya adalah 10% dikalikan 550.000, dapatlah 55.000. Jadi kemudian untuk PPN-nya 10% dari 55.000 ini, dapatlah dia hasilnya 5.500. Jadi PPN atas pengiriman paket Pak Burhan sebesar Rp5.500. Sekian pembahasan jawaban tugas 6 dari saya. Terima kasih.